Di Matius 12 itu, Pak. Matius 12 tuh, dari satu perikop aja ya, mulai dari 11 kah? Mulai dari berapa ya? 18 lah. Matius 12 18 itu. Itu kan perikopnya tuh apa di situ tuh? Maksudnya gimana tuh? Matius 12. Iya, Matius 12 18 itu kan kalau bunyinya kan, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Apa di situ penjelasannya? Coba lihat perikopnya dulu. Perikopnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Itu yang bawahnya lagi, setelahnya itu. Yang 18. Mulai 15B itu tuh. Yesus hamba Tuhan. Nah, Yesus hamba Tuhan tuh. Di sini kalau ngelihat perikop, ini kan tulisannya Yesus hamba Tuhan. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku. Karena aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan mengalukan kepada bangsa-bangsa. Matius 11. Matius 12 18. Ayat 18. Itu Yesus hamba Tuhan. Kalau pendeta itu kan hamba Tuhan tuh. Pendeta hamba Tuhan. Pendeta itu punya Tuhan, namanya Yesus. Nah, kalau ini Yesus hamba Tuhan. Yesus itu berarti hamba Tuhan, itu Tuhannya siapa? Yang jadi Tuhan siapa itu? Siapa yang jadi Tuhan tuh kalau kayak gitu? Itu kan Yesus selagi manusia kan dia. Selagi manusia. Iya, ini kan lagi nanti menjelaskan ini apa sih, coba apa itu? Lihatlah ini, itu hambaku yang kupilih. 12 bro. 18. 12 18 itu kan perikopnya aja kan, judul konteksnya Yesus hamba Tuhan. Pak Darmo hamba Tuhan. Tuhannya siapa? Yesus. Yang jadi hamba Tuhan Pak Darmo. Pak Darmo hamba Tuhan, kan gitu. Tuhannya kan Yesus. Yesus hamba Tuhan. Ini berarti yang jadi Tuhan siapa? Kalau di situ kan kemanusiaannya, kata Mama kan, kemanusiaannya Yesus. Berarti yang Tuhan siapa? Saat di sini kemanusiaan Yesus. Ya Bapa. Bapa. Berarti bukan Yesus. Ya kan ini yang namanya Yesus itu kan perkataannya, yang jadi manusia itu yang disebut Yesus. Ya kan? Yang jadi manusia kan disebut Yesus. Berarti Yesusnya kan yang manusia. Berarti yang Yesus hamba Tuhan, yang jadi Tuhan Bapa berarti ya. Kalau menurut Mama sih itu. Oh begitu, saudara-saudara. Manusianya Yesus, yang Tuhan Bapa. Berarti Yesus manusia, punya Tuhan. Iya, selagi manusia dia. Iya. Iya. Betul, masuk akal, sesuai. Masuk akal. Di situ kan lagi. Manusia. Karena kan nggak mungkin kan Tuhan hamba Tuhan kan kocak ya kan. Kalau Yesus hamba Tuhan, Yesus di situ memang dia lagi manusia kan gitu. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Waktu Yesus 100% manusia, Ya dia Yesus, ya dia ya Tuhan. katanya dia 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, dia kan selagi dia diinkarnasi itu kan. Waktu dia menjadi manusia. Yesus hamba Tuhan, itu dia Tuhan juga apa bukan? Ya tetap dia Tuhan lah. Berarti Tuhan hamba Tuhan. Aku nanya, itu Tuhan hamba Tuhan. Karena kan ngikutin jawabannya kan, aku tanya nih kan. Katanya kan Yesus hamba Tuhan.
Katanya Yesus ya Tuhan juga. Ya yang nggak bisa dipisahkan. Terus yang- ya. Iya, nggak bisa dipisahkan. Berarti ada Yesus ini Tuhan juga, dia hamba Tuhan. Terus Yesus ini hamba Tuhan, Tuhan yang Yesus menghambakan itu kan Bapa. Berarti ada Tuhan, ada Yesus, ada Bapa, ada dua berarti ya. Tidak, pokoknya itu tetap satu diri. Pokoknya. Ada 3 itu nggak bisa dipisahkan. Iya, nggak dipisahkan tapi ada 3 berarti ada 3, cuma nggak bisa dipisahin berarti ya. Ada 3, tapi nggak bisa dipisahin. Bukan sebutannya bukan ada 3. Bukan ada 3 berarti ada 3 1 Loh, 2 3. di 1 Yohanes 5:7 kan gitu, sebab ada 3. Oh, berarti ada 3. Sebab ada 3 memberi kesaksian. Ya kan? Bapa, Anak, Roh Kudus ya kan, darah, air dan roh, dan ketiganya itu adalah satu kan gitu. Nggak bisa dipisahkan. Iya ada 3. Cuma mereka adalah satu kan gitu kan. Pusing memang pusing ya. Pusing memang. Pusing. Gimana Pak penjelasannya Pak? Mungkin ada bahasa yang lebih mudah dimengerti. Ya Allah itu kan terdiri dari 3 kan. Allah, manusia, ada kemanusiaannya, ada Roh Kudusnya. Itu yang kadang-kadang orang memisahkan, itu tidak bisa dipisahkan secara logika, itu tidak bisa. Tetapi orang kadang-kadang hanya melihat satu sisi. Oh, berarti memang nggak bisa dipisah. Terus maksudnya tuh dari 3 tuh kayak 3 kan kayak di gereja kan diajari ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu berarti ya. Oh, Itu nggak boleh dipisahkan. kamu dipisahkan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Makanya kan orang tanya, "Loh, yang disalib itu siapa? Masa Tuhan kok disalib?" Itu kan kemanusiaan. Begitu setelah selesai itu, Kayak ya itu Tuhannya kan gitu. Jadi Tuhan. Berarti yang disalib itu manusianya. Waktu kemanusiaannya, begitu dia berubah, itu Allah gitu loh. Itu yang sering terjadi, orang nggak mau belajar. Berarti itu. berarti yang disalib itu kan yang manusianya. Pada waktu itu. Pada waktu yang disalib. Terus Nah, kok tiba-tiba, ya toh, begitu setelah dikuburkan 3 hari bangkit. Nah, itu Allahnya. yang bangkit Allahnya. Jadi kemanusiaannya bangkit menjadi Allah. Akhirnya kan itu yang sering terjadi, orang nggak memahami. Bangkit menjadi Allah. Makanya kayak di Roma 14:9 itu ya kan. Kristus telah mati menebus dosa dan bangkit menjadi Tuhan gitu kan. Yang menebus, ya, terus sekarang kan banyak pertanyaan. Yang bisa menebus dosa kan hanya Allah. Ya itulah Yesus itu. Yang bisa menebus dosa. Manusia nggak bisa. Kok sebenarnya harus menebus? Kenapa nggak mengampuni? Ya menebus itu kan bagian dari mengampuni. Itu harus dilakukan dengan cara penyalipan. Waktu itu. Ha-ha. Iya. Waktu Yesus masih sebelum disalib, ada perempuan berdosa datang ke Yesus, terus Yesus ngomong apa? Dosa-dosamu telah diampuni. Ya. Itu kan Yesus belum disalib. Berarti kan sebenarnya Ya, sebelum ada pada penyalipan saat itu sebenarnya kan kalau dia nggak ada kealahannya gitu loh. iya maksudnya gini, oke lah. Itu berarti kan kealahannya ya. Berarti kan kalau memang dia sudah ada unsur yang namanya ketuhanannya, ada unsur kemanusiaannya, kemudian saat dia menggunakan unsur ketuhanannya itu untuk mengampuni perempuan berdosa, sedangkan saat itu dia belum disalib. Berarti kan pengampunan dosa itu sebenarnya nggak harus dengan penyalipan pun juga udah bisa gitu. Kenapa harus ada penyalipan lagi? Nah, itu penyalipan itu harus dilihat backgroundnya. Orang-orang di situ dulu punya kesalahan itu kan harus disalib. Nah, sehingga yang disalib itu kemanusiaannya. Iya kan dengan mengampuni hanya Iya. dengan bicara dengan mudah dosamu telah diampuni kan udah selesai dosanya. Gimana Kan sebelum disalib. Iya itu kan sebelum disalib, sebelum disalib aja kan Iya. perempuan pun yang berdosa dosanya bisa diampuni Iya. gitu loh. Kalau gitu, kalau misalnya hanya dengan perkataan dosa-dosamu telah diampuni itu aja udah bisa menghapus dosa. Terus kenapa harus sampai penyalipan gitu loh? Nah, penyalipan itu kan backgroundnya kan masyarakat di situ. Itu setiap ada orang salah kan harus disalib. Itu kan hukumnya di sana.
Iya. Ya hukumnya di sana. Backgroundnya kan di situ, sehingga orang melihat Yesus manusianya. Sehingga kalau yang namanya manusia kan disesuaikan mati ya harus disalib. Berarti jadi sebenarnya yang mati di salib yang menebusnya itu sebenarnya manusianya itu ya, manusianya Yesus itu ya. Iya. Yesus itu 3. Yesus Nggak bisa itu 3. dipisahkan. Yesus sendiri ada bisa manusia, Allah, Roh Kudus. Berarti maksudnya Yesus ini sama Allah itu sama? Iya, sama Roh Kudus sama? Iya, sama. 3 itu. Maksudnya kalau misalnya orang melihat Yesus disalib berarti sama aja melihat Bapa disalib. Nah, ini yang sering terjadi. Hanya melihat kemanusiaannya saja. Iya, berarti kalau nggak hanya melihat kemanusiaan. Kalau kemanusiaannya saja, setelah mati, ya kan, dia 3 hari kan langsung bisa turun mati. Kenapa kalau dia bisa bangkit? Kalau bukan Allah, itu manusia sendiri nggak bisa gitu loh. Cara pemahamannya itu. Manusia sendiri nggak bisa. Karena Allah bisa bangkit gitu loh. Tas papa mana? Di bawah. Oh iya Pak, tapi bingung juga ya tadi katanya kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Tapi kalau Yesus sendiri ngomong kan Yohanes 17:3 itu satu-satunya Allah yang benar itu Allah Bapa yang mengutus Yesus. Berarti yang benar kan Allah Bapa. Ya, Allah Bapa itu terdiri dari Enggak, inilah hidup yang kekal Ya. itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di situ kan Yesus ngomong satu-satunya Allah yang benar. Dan di situ ada Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti kan Yesus utusan satu-satunya Allah yang benar. Yang mengutus Yesus itu Bapa. Oke. Ya, Allah itu Bapa. Iya, Allah Bapa. Nah, berarti kan yang dimaksud Yesus ini satu-satunya Allah yang benar itu kan Allah Bapa. Yang mengutus Yesus kan Allah Bapa. Terus kalau yang benar hanya satu, hanya Allah Bapa, berarti Allah Anak sama Allah Roh Kudus? Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Iya, mau masalah dipisahkan atau enggak, tapi yang benar kata Yesus cuma satu, cuma Bapa. Coba dibaca dulu, coba dibaca dulu. Mungkin aku yang salah mungkin. Coba dibaca dulu Pak, Yohanes 17:3 Pak. Kan di sini adalah satu-satunya Allah yang benar. Kalau satu-satunya Allah yang benar yang mengutus Yesus, Allah yang mengutus Yesus itu kan Bapa. Berarti kan cuma Allah Bapa dong yang benar. Kenapa kok jadi ada Allah Anak, Allah Roh Kudus? Yohanes berapa tadi? Yohanes 17:3. Ini baca sudah. Hah? Baca banyak gitu? Ya, ini Mana. 11:3 nih. Papa udah baca? Ayatnya udah Papa baca? Baca sudah. Ya, Itu. aku bacain ya. Yohanes 17:3. Ini tulisannya besar banget nih. Hidup kekal. Ayatnya ini ya. Kalau ayatnya kan gini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini Yesus ngomongnya satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah yang benar kan Allah yang mengutus Yesus. Yesus diutus Bapa. Nah, berarti kan Allah Bapa mengutus Yesus kan. Nah, itu satu-satunya Allah yang benar ya Bapa itu. Terus kok ada Allah Anak, Allah Roh Kudus? Nah, itu Allah Bapa itu terdiri dari itu. Kalau semua tidak ada Roh Kudus saja, macam kita manusia. Ada Roh Kudusnya enggak? Ada rohnya enggak? Manusia ada rohnya. Nah, itu gitu loh. Oh, berarti Yesus itu rohnya ada berapa? Rohnya. Ya satu. Roh yang di tubuhnya Yesus itu rohnya satu. Iyalah. Roh Kudus itu. Terus saat dia dibaptis itu yang di sungai itu,
Yesus di sungai terus ada Roh Kudus di atas dalam bentuk merpati? Nah, itu yang dibaptis itu kan kemanusiaannya. Iya, saat kemanusiaannya Yesus di sungai, roh yang di tubuhnya Yesus kemana? Kan ada burung merpati di atas. Ya. Yang Roh Kudus dalam rupa merpati itu. Nah, karena itu Aku bingung. Aku serius. Aku bingung gitu tuh, bingung. Katanya kan, ya kayak gitulah. Gimana? Kalau rohnya Yesus satu, sedangkan roh yang di tubuhnya Yesus. Kan tadi Bapak bilang kan, Roh Kudusnya itu yang di tubuhnya Yesus. Kalau Roh Kudus itu yang di tubuhnya Yesus, kenapa kok ada Roh Kudus dalam bentuk merpati waktu saat Yesus dibaptis itu? Roh Kudusnya di atas. karena budaya situ dulu. Itu kalau dijelaskan Roh Kudus itu kan dia sulit menggambarkan seperti apa sih. Sehingga dikasih contoh itu merpati. Nah, Iya, dikasih contoh merpati itu kan tercatat malahan kan dalam rupa merpati kan. Itu kan Roh Kudus dalam rupa merpati. Roh Kudus yang di dalam rupa merpati itu berarti roh yang di dalam tubuhnya Yesus gimana? Keambil. Ya udahlah. Bang Loding tolong lanjutkan. Aku pusing Bang Loding. Aku pusing Bang. Makanya membaca itu jangan sepangkal-sepangkal. Kalau baca apa-apa sepotong, pasti nggak nyambung. Itu, gimana Bang Loding? di situ itu tidak bisa hanya baca sepotong. Itu ada ayat anunya, sambungannya. Iya. Itu yang sering kita itu hanya comotiah di situ. Kalau orang sudah comotiah, ya sudah. Apa istilahnya comotia ya? Iya. Iya. Orang hanya ngakunya sendiri. Dan Yesus itu kan manusia. Manusia kok bisa mengampuni? Nggak masalah sih Itu sebenarnya. kan satu contoh. Kalau orang ngambil contoh seperti itu loh. Iya, itu kan di luar case gitu loh. Tapi kalau masalah mengampuni kan kita clear lah. Sebenarnya kalau mengampuni kan siapapun bisa. Bahkan Yesus sendiri kan mengajarkan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kan jadi sebenarnya kalau mengampuni sih semua orang pun juga bisa. Bahkan Yesus yang ngajarin sendiri. Tidak kan? semua orang bisa mengampuni. Enggak, maksudnya orang-orang pun bisa, bukan bilang semua orang juga lah. Orang-orang pun bisa. Bahkan Yesus sendiri kan mengajarkan, memerintahkan. Yesus kan nyuruh kita dalam doa Bapa kami itu kan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kan doa yang Yesus ajarkan. Berarti sebenarnya pengikut Yesus, siapapun itu yang mau ngikut Yesus, mengampuni siapapun itu memang sudah perintahnya Yesus. Jadi semua orang pun bisa mengampuni kalau mau jadi pengikutnya Yesus kan. Siapapun bisa. Jadi masalahnya bukan di situ. Bang, gimana Bang? Pusing dasku Bang. Masalah Roh Kudus itu loh Bang. Bang Loding kan tahu ya yang kisahnya yang Yesus yang kita di awal dibahas. Yang Yesus saat dibaptis itu kan di sungai. Nah, itu kan Yesus kan di sungai. Roh Kudus kan datang dalam rupa merpati. Kemudian ada suara Bapa. Ya kan, suara Bapa terdengar, inilah anakku yang kukasihi, ya kan gitu kan. Nah, ini tadi kata papaku itu, Yesus itu kan ada 3 katanya. Yesus itu bisa Allah, bisa Roh Kudus, bisa manusia. Tapi ketiganya itu ya satu katanya. Iya. Nah, terus aku tanya rohnya Yesus ada berapa? Rohnya Yesus ada 1 katanya. Kalau rohnya Yesus ada 1, lalu roh yang dalam rupa merpati itu kan roh Kudus katanya papa. Roh Ya, yang karena di tubuh Roh Yesus, Kudus Roh itu Kudus. dia tidak bisa dilihat, makanya dia penjelma menjadi burung Merpati. merpati saat Yesus keluar dari air, kan begitu kan? Tapi roh yang di tubuhnya Yesus terus roh apa lagi dong kalau rohnya sudah muncul dalam merpati itu? Nah itu yang saya jadi PR mau tanya sama Pak Budi lagi. Nah, ini saya tanya sama papa saya juga. Gimana itu Bang? Lanjut Seandainya aja. saya lulusan teologi Bapak ya. Oh saya kembangkan terus sama Bapak ini dia. Aduh yang penting Bapak sehat-sehat. Satu ketika orang pasti bertemu lagi Bapak. Gitu. Itu melihatnya itu karena hanya lihat hanya sepotong Udah ya, melihatnya Casan? itu nggak bisa. Sudah Roh Kudus kenapa ada merpati? Nah, itu juga nggak Iya bisa. betul. Teman-teman, beliau ini sudah seperti Bapak sendiri ya, karena beliau juga punya jiwa perantau, waktu masih muda, dan saya sekarang juga perantau, luar biasa ya. Banyak ilmu yang dapat ya Bang? Banyak ilmu dapat dari beliau teman-teman ya. Ilmu dalam bagaimana cara kita merantau, bergaul. Nah ini bapaknya Bunda Natali teman-teman. Gitu. Orangnya cerdas,
Mantap, perjuangan luar biasa lah. Tidak sia-sia saya kesini teman-temannya. Siap. Luar biasa. Berarti kalau kita dia punya istilah tadi apa Bapak? Comotia. Ya, kalau comotia akan kita bacakan terpotong-potong sebagaimana kita baca satu novel kan. Kita tidak bisa tahu ini ceritanya sampai di mana kan. Tiba-tiba misalnya kalau orang ini dituduh mencuri. Kalau kita cuma baca orang ini mencuri, kita tahu dia pencuri. Padahal kita tidak baca semua kan. Betul. Iya. Itu. Makanya dia ada perikop-perikop begitu kan. Dia ada perikop itu kan. Itu. Tapi izin sebentar ya. Bapak punya perjuangan ini luar biasa ya. Tas ini. Ini yang kemarin di buku dia sama enggak? Takutnya dia beda dengan kitab yang saya download ini Bapak. Enggak. Pasti enggak. Pasti. Iya, soalnya dia punya Enggak. Cuman ini ada penjelasannya. Iya, ini yang enaknya ini ada penjelasan. Matius gimana ya? Matius itu Pak. Ini Timotius. Kisah para Rasul. Yohanes. Lukas. Ini. Matius 12:15. Matius 12 Ayat 15. Ini 13 ayat 13 ini kan? 12. Ya, ini 13. Enggak, katanya Matius 12. Matius 12 Ayatnya 15. ayat 15. Ini ayat 13. Ini kan 12. Terus 15. 14. Nah ini. Nah ini Bapak. Saya pengen tanya ini. Ini tertulis ini. Yesus. Ini yang besar. Dia punya perikop nih. Yesus. Apa ini? Hamba Tuhan. Nah, ini penjelasannya bagaimana Bapak? Nah, Ini Yesus hamba Tuhan. Coba. Kita kasih tanda dulu. Yesus hamba Tuhan. penjelasannya di sini ini kita baca semua, ya toh. Waktu ini kan perikopnya. Iya, perikop. Perikop ini ada apa? Nah, untuk mengerti, memahami tentang perikop ini harus kita baca. Oh. Tapi yang 18 ini. Nah, di 18 ini 17. lihatlah, 18 lihatlah hambaku yang kupilih. Hamba ini siapa ini? Hamba ini ya Yesus itu. Berarti dia hamba. Bisa hamba, bisa Tuhan. Nah, itu yang orang selalu memisahkan. Oh, dia kan bukan Allah. Dia itu kan hamba. Dia kan bukan Allah. Dia itu kan hamba, kan gitu. Iya. Sering orang gitu. Hanya yang dilihat background pada saat dia menempatkan diri sebagai hamba. Oh, berarti dia menampakkan diri sebagai hamba padahal dia Tuhan itu sendiri. Iya, gitu loh. Itu yang sering orang memisahkan tuh di situ. Benar. Makanya kan sering orang juga salah menjelaskan, udah tahu Allah kenapa disalib. Betul sekali. Banyak salah menjelaskan gitu. Allah mati, kan Allah itu nggak bisa mati. Banyak memang itu yang begitu yang saya dapat. Yang sering orang hanya ngambil sepotong. Makanya ini Bapak punya kitab ini bagus, makanya ada dia punya tafsiran itu bagus kan. Itu bagus itu. Makanya kan betul ya Bapak bilang tadi tidak boleh sepotong-sepotong. Ini kalau sepotong-sepotong ini kan kita tahu, lihatlah hambaku yang kupilih. Berarti Yesus ini hamba. Nah, itu kan. Itu Yesus hamba kan. Ngelihatnya kan di situ aja kan. Kata Mama tadi hamba, ya Yesusnya itu hamba, dia manusia, itu manusianya Yesus hamba. Itu yang jadi Tuhan siapa? Bapa kata Mama. Iya memang. Jadi tiga-tiga itu nggak bisa dipisah jadi satu. Tiga nggak bisa dipisahkan. Oh iya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, itu sering hanya misah-misah. Memang betul musik teologi baru paham Pak. Kalau begini bisa paham tapi pelan-pelan, tidak bisa langsung begitu, kan? Gitu.
Ya teman-teman, luar biasa saya dapat Ya, ilmu hari ini. orang teman-teman. bertanya tapi tidak mau belajar. Nah itu. Karena merasa yang saya tanyakan itu merasa diri paling benar. Sebelum ditanyakan, sebelum menanyakan, dia sudah ada pemahaman dirinya sendiri. Iya betul. Bagaimanapun juga ya nggak nyambung. Allah kok jadi manusia. Nah, orang menjelaskan seperti itu kan, waduh, ini kalau menjelaskan itu setahun belum tentu ngerti. Setahun belum tentu ngerti ya. Tiap hari harus belajar itu. Allah kok jadi manusia. Nah kalau jadi manusia berarti aku bisa jadi Allah juga. Nah, Iya. karena melihat Allah bisa jadi manusia. Loh, aku kan punya predikat manusia, berarti saya bisa jadi Allah. Ada kan orang seperti itu. Bapak ini punya apa? Punya sekolah teologi tapi tidak terjun ke dunia pendetaan, tapi masih bisa mengerti begitu ya. Bagaimana kan harus belajar. Iya. Bukan berarti nanti pendeta baru apa ya. Nah, jadi hebatnya GKI ini. Iya GKI. Gereja Kristen. Oh GKI ya, gereja Kristen Indonesia. Oh iya GKI. Itu hebatnya. Mm-hmm. Itu walaupun dia sudah pendeta, itu setiap hari Selasa kita ada pemahaman. Oh ada pertemuan. Iya. Tiap hari Selasa kami ini ada pemahaman. Walaupun yang ngajar itu pendeta. Emang di gereja-gereja lain tidak ada seperti itu? Belum tentu ada. Belum tentu ada ya. Tapi di gereja Bapak ada, pantas kepahaman Bapak tetap masih terjaga, terutuh. Biasa kalau orang begini kan lupa banyak. Jadi pertemuan. yang ngajari saya itu yang namanya Ibu Lydia itu. Suaminya juga pendeta. Jadi Ibu Lydia ini, beliau ini dosen Petra Surabaya, juga dosen di Brawijaya. Siap. Nah, setelah saya pindah di Surabaya, langsung masuk di GKI itu, terus dapat saja saya itu ditunjuk jadi pengurus lansia. Nah, di gereja Bromo ini anggotanya sekarang jemaatnya itu 4.400, hampir 5.000. Lansianya saja itu 504 orang. Bapak yang kepalanya? Iya dulu. Aku sudah 2 tahun itu minta mengundurkan diri karena saya mengurus lansia itu dari tahun 2022. Masih tugas di Surabaya itu. Begitu saya ini langsung mengurus lansia, akhirnya saya diminta di majelis di situ, terus sekarang di majelis di gereja di sini. Pendeta bilang, wah padahal mau nggak usah ngurus di gereja yang di sini, padahal mau ngurusin lansia aja karena lansianya banyak. Lah lansia ini kalau predikat lansia itu kan macam-macam backgroundnya. Iya betul, macam-macam background betul. Ada jenderal, ada background kan orang sudah kerja di mana. Berarti Bapak urus lansia bukan lansia yang biasa ya? Iya, semua punya predikat yang hebat ya. Ini Bapak masih dipercaya di gereja Kristen Indonesia ini? Iya. Masih nama Bapak masih ada situ ya? Masih. Makanya ini sudah 2 tahun tuh aku kan boleh dikatakan agak protes gitu lah. Iya. Artinya gini, begitu pas 10 tahun aku bilang gini, Pak maaf ya, namanya organisasi. Kalau saya tidak ada yang ganti, itu gimana? Padahal ini gereja banyak ini. Iya betul. Saya bilang lansia saya waktu itu kan 400 lebih. Kan backgroundnya kan macam-macam aku kan. Jadi bagaimana? Pokoknya saya minta diganti. Kalau enggak nanti nggak bagus sebenarnya. Iya betul. Nah, di organisasi manapun kalau dipegang 1 orang nggak bagus. Iya. Harus ada penggantinya. Ada pengganti. Biar rolling begitu, rolling ya. Kalau ini selesai ganti lagi yang lain. Akhirnya susah sekali. Wah, itu yang pensiunan bekas kepala kehakiman itu, dia sudah pergi kemana-mana Pak. Jadi waktu aku kenal pertama itu langsung ngomong, Pak, saya punya sahabat di KPK.
Itu dulu hampir tiap bulan saya diundang ke sana. Presentasi Pak, saya diundang ke situ. Ya sebab Sampai bilang gini, kalau peraturan di kantor saya, itu kalau saya mau pergi kemanapun, itu kan mesti minta uang dari kantor. Itu sebelum teknologi canggih seperti sekarang. Dulu kan mesti dihitung, sekarang kan tinggal ngambil bisa lewat bank masing-masing. Dulu kan dihitung. Saya bilang, itu jangan saya dulu. Kalau bendahara bagian keuangan mengeluarkan uang yang saya butuhkan, katakan saya mau pergi dari Padu masih tugas di Jakarta, kamu pergi ke Irian, naik pesawat ini minimal butuh 5 juta. Kan bendahara kan mengeluarkan uang 5 juta. Iya. Itu sampai seri nomor uang itu dicatat. Yang diberikan ke saya itu dicatat. Tujuannya apa? Orang ini nanti jujur atau tidak? Karena kan budaya di Indonesia itu sering pakai dulu, yang penting kan nanti diijoli. Iya betul. Nah, itu pakai dulu nanti baru nah, tidak amanah itu. Nah dari situ aku memahami dari situ. Wah, kalau yang namanya uang diberikan, ya toh, itu kan bukan uang kita, kan itu uang untuk perjalanan. Pada saat mengembalikan, karena nggak dipakai, itu tetap harus nomornya itu gitu. Iya betul. Boleh. Itu kan mengajari kejujuran gitu. Iya. Tidak asal lah budaya kita ini gawain sih engkau diganti. Budaya kita kan gitu. Iya benar. Oke, luar biasa ya teman-teman. Itu yang sering terjadi. Oke teman-teman, saya ngobrol sama Bapak ya, luar biasa dari beliau adalah seorang lulusan dari Kristologi. Ya, luar biasa ilmunya, ilmu merantau, ilmunya semua. Oke teman-teman, karena ini HP saya sudah mau panas. Jadi kita izin rungkat dulu ya teman-temannya, nanti kita lanjut sebentar lagi ya. Saya masih ngomong